warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Brilian Wining dari UPTD SD Negeri 4 Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 4 Wana, yaitu Ibu Sartini, SPD SD MPD. Beliau adalah kepala sekolah di tempat saya mengajar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik. Jikalau boleh tahu, apakah hari ini bisa sedikit berbincang-bincang dengan Ibu? Oh, bisa sekali Bu Lia. Baik, jadi begini Ibu, saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa dimulai sekarang ya Bu ya? Insya Allah bisa. Oke, pertanyaan pertama kami adalah, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau setahu saya ya, yang namanya dilema etika itu misalnya ditemukan dua masalah, benar ketemu benar, dan itu nanti dampaknya mungkin untuk kebenaran juga. Tapi kalau untuk bujukan moral itu biasanya dua kasus itu benar bertemu dengan salah, dan itu nanti ada pihak yang dirugikan. Seperti itu Bu Lia. Seperti itu. Jadi identifikasinya itu kalau misalkan dilema etika, maka kasusnya biasanya benar dan benar. Iya. Jadi tentu akan sulit ya Bu ya, Sangat. identifikasi mana yang kita keputusan yang terbaiknya seperti apa. Sedangkan kalau bujukan moral itu kan ada benar dan salah, tetapi pasti ada beberapa yang membuat kita berat, ada titik beratnya untuk memutuskan hal itu ya Bu ya. Iya, Baik. seperti contoh ya ada sih kan di sekolah kita ya sudah ditemukan guru seyogyanya kan harus S1, ya kan, secara terverifikasi di Dabodi kan memang ya kalau guru memang kan harus S1, Iya, tetapi betul. kalau tidak S1 dia kan tidak bisa terverifikasi sebagai guru seperti itu. Tetapi kadang kalau kita tidak menjelaskan kepada yang bersangkutan, itu kadang-kadang mereka tuh tahu-tahu kok bisa begitu. Maka dari itu sebagai seorang pemimpin itu selayaknya memberikan pemahaman lebih awal gitu. Seperti itu ya Bu ya. Memang kasus di sekolah itu banyak sekali yang dilema etika begitu ya Bu ya, Iya, karena sangat. harus tentang apa ya, peraturannya harus tegas, tetapi juga ada rasa kasihan di dalamnya. Kalau misalkan di keputusannya salah seperti itu ya. Seperti Berarti itu. harus benar-benar dipikirkan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya menelusurinya per kepentingan itu saya telusuri terlebih dahulu. Kira-kira di antara kepentingan itu mana dampaknya yang paling besar, nah itu yang saya ambil. Seperti itu ya. Iya, Bu, yang ya. dampak positifnya ya Bu Lian ya, yang dampak positifnya lebih besar ya itulah yang diambil. Dan dampak positifnya itu yang jelas untuk kepentingan bersama. Kalau untuk kepentingan pribadi ya mohon maaf disingkirkan dulu, karena ya memang kan keputusan harus berdasarkan kesepakatan dan berguna untuk semua. Baik. Jadi walaupun sebenarnya sama-sama Benar. benar, berat juga ya Bu ya, Iya. tetapi harus ditindaklanjuti yang benar-benar menguntungkan untuk semuanya, Iya. tidak merugikan, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam pengambilan keputusan itu saya telusuri apa yang terjadi itu sebenarnya apa masalahnya, kok bisa terjadi hal tersebut ya, kok bisa terjadi. Nah kemudian saya telusuri itu penyebab terbesar itu dari faktor apa, dari faktor apa. Nah kemudian setelah saya mengetahui masalah tersebut penyebabnya apa, faktor terbesar yang menyebabkan apa, kemudian saya ambil keputusannya seperti ini Bu Lian.
keputusan itu kira-kira menyangkut kepentingan orang banyak apa enggak. Nah, tingkat kepentingannya itu saya ambil itu yang paling besar. Ya bisa bisa apa namanya? Itu menyangkut kepentingan terutama peserta didik kalau di lingkungan sekolah. Itu menyangkut kepentingan peserta didik yang utama. Kemudian menyangkut kepentingan guru-gurunya juga karena penting dong apa ya istilahnya kayak kepentingan guru itu memang kita utamakan lah karena mereka kan butuh kenyamanan juga dalam mengajar, dalam bekerja di sekolah. Seperti itu. Kemudian dalam berpikir, dalam mengambil keputusan itu saya mengambilnya berbasis peraturan. Kemudian berbasis keyakinan juga. Kalau berbasis peraturan itu perlu ya Bu Lian ya, karena memang kita itu kan harus manut aturan pemerintah. Jadi kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan tanpa mengikut aturan, ya kita bisa bahaya sendiri kan. Kita nggak mau dong kita rugi. Yang penting kita itu selama keputusan yang kita ambil itu untuk kepentingan umum. Kemudian setelah berbasis peraturan itu berbasis rasa peduli juga perlu dong. Seperti yang saya ucapkan tadi, keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan guru, peserta didik itu juga harus terpikirkan. Kemudian kemudian tadi kan sudah saya bilang kembali lagi ke fakta-fakta itu kan memang fakta tadi kan memang harus benar-benar dipelajari tadi. Itu tidak perlu saya ulang lagi karena udah saya ulang di awal tadi. Kemudian keputusan itu setelah jadi keputusan itu ditinjau kembali. Mengapa kok ditinjau kembali? Karena memang keputusan itu dampaknya seperti apa nanti kan dampaknya seperti apa, sejauh mana sih keputusan yang kita ambil itu dampaknya. Kalau memang itu berdampak besar demi kepentingan umum ya kita ambil memang keputusan itu. Tetapi kan memang apapun itu kan perlu evaluasi ya Bu Lian ya. Dari evaluasi itu kan nanti kita lakukan tindak lanjutnya. Nah tindak lanjut itu kan nanti perbaikan lah, istilahnya kayak refleksi ya Bu ya. Kalau di guru penggerak seperti itu ya Bu ya. Direfleksi. Jadi refleksi itu kan nanti ketemulah titik terangnya. Seperti itu Bu Lian. Jadi kita itu kalau mau mengambil keputusan memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi yang sebagai pokok utamanya tentu peraturan ya Bu ya. Seperti itu. Peraturan. Selain itu juga berbasis rasa peduli. Hasil akhirnya nanti seperti apa itu juga harus dipikirkan. Apakah berdampak positif atau malah banyak mudorotnya. Jadi memang kalau sebagai seorang pemimpin keputusannya itu finally harus benar-benar dipikirkan matang-matang supaya tidak berdampak buruk untuk orang lain, apalagi merugikan. Betul sekali Bu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama keputusan itu berdampak positif demi kepentingan umum. Baik, berarti yang dianggap efektif itu misalkan pengambilan keputusannya itu yang lebih ke pokok permasalahannya, terus ada mengandung kebijaksanaan yang baik. Seperti itu. Kemudian kan keputusan itu pengambilan keputusan itu kan sebenarnya kan menyederhanakan masalah yang rumit dan masalah itu menjadi ada titik temunya tuh, ada titik temu. Jadi ketemu solusinya kan. Jadi seperti itu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini mungkin pernah dialami oleh Ibu? Apa yang saya ambil itu kadang-kadang tantangannya dalam mengambil tidak keputusan. diterima oleh beberapa pihak. Bisa. Iya betul. Kadang di rapat iya, begitu sudah menjadi keputusan deal ternyata banyak pertentangan dan kadang kurang seretnya di hati itu apa ya Bu, istilahnya kayak ngomongnya itu nggak langsung ke saya tetapi malah ngomong ke orang yang saat itu tidak diajak rapat dan tidak tahu duduk permasalahannya. Seperti itu. Memang hal itu tantangan yang cukup rumit ya Bu ya. Iya. Karena untuk komunikasi terkadang itu kan pemimpin dengan bawahannya
atau guru-gurunya itu kan kadang masih ada miss, walaupun Hmm. sedikit pasti ada. Iya. Terkadang juga keputusan kita diambil itu seolah-olah hanya kita yang memutuskan, padahal kan itu udah ada musyawarahnya. Betul. Sudah dalam rapat yang benar-benar mereka juga memberi arahan juga, maksudnya memberi pendapatnya kayak gimana. Ternyata ketika mereka sadar, oh itu kok merugikan diri saya gitu, jadi Kayak malah nggak diambil, kayak gitu. diacuhkan gitu. Tapi saya punya prinsip begini Bu Lian. Selama keputusan itu tidak bertolak belakang dengan aturan pemerintah, selama tidak merugikan peserta didik terutama, dan itu memang sangat berdampak positif yang luar biasa, tetap saya pakai. Oke. Tetap saya pakai. Karena setelah itu juga kan ada revisi lagi ya Bu ya. Iya, Jadi betul. kalau misalkan ada yang masih ngomong di belakang itu termasuk ke revisi kita gitu ya Bu ya. Namanya orang kan sekarang banyak netizen tuh Bu Lian. Betul. Iya. Yang baik sama kita di depan, kadang di belakang itu luar ya, namanya juga dunia penuh dengan apa ya, dilema lah. Karena terkadang Bu, keputusan kita itu kan tidak langsung berdampak pada saat itu. Iya, Padahal kita sudah benar-benar memikirkan secara matang, mulai dari nanti jangka pendek dan jangka panjangnya, nanti pasti akan ada dampaknya, tapi nggak harus terjadi saat itu kan. betul. Tetapi mereka nggak paham, sehingga ya itu ada kontroversi. Betul. Baik, luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelidikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan saat itu Ibu? Tergantung masalahnya Bu Lian. Oke. Kalau masalahnya itu rumit dan memang keputusan itu apa ya, memang keputusan itu harus benar-benar deal, harus benar-benar memang terfikirkan matang-matang, ya saya membutuhkan waktu. Karena itu harus ditelusuri, dan penelusuran itu kan butuh waktu. Tetapi kalau memang keputusan itu harus dilakukan secepatnya, harus ditindak secepatnya, ya saya kembali lagi berpikir ke basis peraturan tadi Bu. Jadi kalau memang itu harus dituntut memutuskan cara cepat, ya saya berpikir lagi aturannya begini, aturannya begini. Oh berarti ya sudah, iya atau tidaknya saya manut peraturan itu. Itu secara, kalau misalnya kadang kan darurat ya Bu ya, harus secepatnya diputuskan. Ya saya buka peraturannya dulu, walaupun itu secepat mungkin. Ya karena bagaimanapun kita kan memang harus mempelajari aturan-aturan. Iya, betul. Apalagi aturan pemerintah, Permendikbud dan sebagainya. Seperti itu Bu Lian. Jadi kalau misalkan ada kasus nih Bu ya, beberapa kasus lah, berarti Ibu bakalan menggunakan skala prioritas nggak? Mana sih kasus yang benar-benar harus ditangani secepatnya, atau mana nih kasus yang terberat yang harus benar-benar kita pikirkan matang-matang, harus dianalisis, butuh waktu untuk menganalisis, ada skala prioritas? Ada dong Bu, ya seperti itu tadi. Mana yang butuh penanganan lebih cepat, mana yang butuh proses, itu memang harus diputuskan secara matang-matang dan dilaksanakan, ya memang harus. Karena kan kasus memang terkadang tuh nggak diundang ya Bu ya. Iya. Tiba-tiba nongol Tiba-tiba berapa datang. Iya, Bu. kayak tamu tak diundang ya Bu Lian. Tiba-tiba banyak aja gitu. Iya, seperti itulah kehidupan. Oke, baik, luar biasa sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam kasus dilema etika, kalau untuk seseorang biasanya itu saya terbantu oleh orang yang lebih paham. Itu, kalau saya nemu orang yang seperti itu, apalagi apa yang harus saya selesaikan, dia tahu alurnya, duduk permasalahannya dari awal, seluk-beluknya apa yang mau diselesaikan. Nah itu sangat membantu saya Bu. Karena dengan itu kan ngalur, jadi masalah itu terselesaikannya biasanya lebih efektif dengan ya orang atau sesuatu yang tahu info tadi. Berarti dikomunikasikan juga ya Bu ya, Iya. kepada pihak-pihak yang benar-benar paham atau lebih pakar. Bahkan Ibu kadang nggak malu untuk bertanya ke atasan gitu nggak ya? Ya tidak dong Bu. Nah, itu. Bahkan saya itu juga kalau misalnya kayak atasan saya, ya namanya juga atasan kan waktunya terbatas ya Bu. Iya. Kadang itu pernah sih
nanya ke BGP karena masalah itu memang benar-benar genting dan harus segera terselesaikan kan. Dan itu kan pernah ada suatu ketika itu ada masalah itu, Bu, kalau begini masalahnya itu gimana, Bu? Nah itu kan memang harus seperti itu, Bu Satini. Jadi ya ibu manut aturan aja, jangan ibu nyebrang arus, karena kalau ibu nanti melawan arus berarti ibu nantang aturan pemerintah dan itu tidak diperbolehkan, Bu. Nah dari situ saya kan jelas apa yang saya harus ambil, mantap gitu loh, Bu. Kalau saya udah tahu, udah dibimbing lah istilahnya seperti itu. Berarti untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu ibu langsung ke pihak-pihak terkaitnya atau dikomunikasikan dulu dengan warga sekolahnya terlebih dahulu, kemudian dicari tahu sumber masalahnya dan sebagainya, itu dikomunikasikan terlebih dahulu, atau ibu langsung ke atas nih? Saya komunikasikan dengan yang bersangkutan dulu nih. Kalau yang bersangkutan kira-kira saya belum marem lah menemukan informasi, orang sekitar, warga lah ibaratnya kayak warga sekitar. Nanti kalau mereka sudah cukup memberikan informasi dan sudah memberikan bantuan saya mengambil keputusan yang bijak dan itu berdampak untuk kepentingan umum, ya sudah cukup di situ saja. Saya tidak perlu naik lagi seperti itu, Bu. Nah untuk kendalanya tentang emosi pribadi itu ada nggak, Bu, dalam pengambilan keputusannya? Misalkan nih ketika ada suatu kasus dirapatkan nih, ternyata yang apa namanya ya, warga sekolahnya itu ternyata malah nggak sepemikiran dengan sampean. Jadi sampean merasa emosikah atau pengelolaan emosinya harus benar-benar dipasai di situ? Tidak, Bu. Tidak. Saya kalau untuk apa ya istilahnya kayak menahan emosi apa bagaimana itu sepertinya insya Allah saya masih bisa, karena begini, kalau saya memberikan pemahaman kepada mereka dulu, Bu, Pak, itu nanti dampaknya begini loh, itu nanti dampaknya begini loh. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan, itu nanti kan dampaknya begini. Nah Bapak Ibu sendiri kan yang rugi. Coba deh Bapak Ibu kalau mau berusaha lah. Berusaha itu nggak harus dari hal yang besar, berusaha itu dari hal yang kecil, lama-lama sampean terbiasa. Nah saya biasanya memberikan pemahaman mereka itu seperti itu. Jadi apapun itu nggak harus dari hal yang terbesar, diawali dari hal yang terkecil pun kadang kalau sudah menjadi pembiasaan itu enak kok dijalankan seperti itu. Tapi pernah nggak, Bu, kalau ada kasus sama tuh harus benar-benar nahan emosi gitu untuk pemecahannya, itu pernah nggak? Pernah, tetapi kembali lagi ke pasrahkan diri dulu, tenangkan diri, astagfirullahaladzim, tenangkan diri dulu, tarik nafas. Kayak kalau ini loh, Bu, kayak dulu saya dapat ilmu dari guru penggerak, mungkin Bu Lian juga sudah pernah ya, ada mindfulness itu kan ada. Saya walaupun cuma beberapa detik tapi itu membantu saya untuk mengurangi kadar emosinya, Bu, seperti itu. Kadang greget sampai kayak menggigit orang kan kadang-kadang. Kok gak paham-paham sih gitu. Iya, kadang greget sama maksud saya tuh gak gitu gitu. Padahal tujuan ini tuh untuk semua. Kadang sampai gregetnya itu, Bapak Ibu kalau melakukan hal itu nanti nyaman, padahal dari hati saya itu seperti itu, tapi kok Bapak Ibu tidak mau. Nah itu tuh kadang bikin greget sampai gitu. Tapi kembali lagi, kembali lagi kita ke mindfulness kita dulu. Dan pengelolaan emosi itu juga sangat penting ya, Bu, dalam pengambilan keputusan. Karena itu kalau misalnya langsung meledak, Bu Lian, ya gimana nanti? Wah, kok pemimpin kayak gitu sih? Nah, image-nya kan udah beda, Bu Lian. Seperti sedangkan itu. membangun image itu sangat susah ya, Bu. Oh iya, sangat susah, 20 tahun loh. Iya, betul. Baiklah, luar biasa sekali. Dan yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pribadi nih dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau saya dari kasus-kasus, dari masalah yang saya hadapi kan, yang paling menjadi prinsip di hidup saya itu saya telusuri akar masalahnya itu penyebabnya apa. Kemudian apa sih yang harus saya lakukan? Kalau masalah itu besar ya mikirnya jangan terlalu sulit, disederhanakanlah dulu.
Kemudian setelah itu mengambil keputusan berdasarkan peraturan, berdasarkan. Tapi kalau dari hati kadang-kadang saya sering salah, Bu Lian. Jadi jarang saya mengambil keputusan menggunakan apa ya, Bu? Perasaan itu jarang karena pasti salah gitu. Kemudian setelah keputusan itu saya ambil, saya refleksi lagi, Bu Lian. Saya refleksi kira-kira dari refleksi itu apa sih yang salah dari keputusan saya ini, apa yang kurang, kemudian saya lakukan tindak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang perlu memang harus diperbaiki, Bu Lian. Seperti itu prinsip hidup saya. Betul sekali. Jadi kalau pengambilan keputusan untuk dilema etika ini Bu, karena kan benar versus benar. Ya. Berarti benar-benar harus diidentifikasi terlebih dahulu, jenis kasusnya seperti apa. Kemudian bahkan ada pengujian seperti itu ya Bu ya. Benar-benar diteliti, ditelaah, baru kemudian nanti pengambilan keputusannya berdasarkan peraturan. Iya. Demikian ya Bu. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Kali ini pembicaraan kita ternyata luar biasa, nggak terasa sudah beberapa menit kita bersama. Luar biasa, Bu Lian. Sukses untuk guru penggeraknya ya. Terima kasih banyak Ibu. Ibu juga sukses untuk pengajar praktiknya. Amin. Karena beliau ini adalah pengajar praktik juga di CGP Angkatan 10. Demikianlah pembicaraan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sartini, SPD, SD, MPD yang telah mau berbagi waktu, berbagi pengalaman, sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan baru untuk pengambilan keputusan. Sampai jumpa lagi untuk wawancara saya yang kedua bersama dengan kepala sekolah hebat lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Mbak Ibrahim Mining, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya berada di UPTD SD Negeri 2 Wana untuk melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ikuti dialog kami hari ini. Kali ini saya sedang berada di UPTD SD Negeri 2 Wana dan bersama dengan kepala UPTD SD 2 Wana yaitu Ibu Dwi Zainah SPD MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Ibu, di sini saya mengganggu waktu Ibu sebentar untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai hari ini? Jadi saya akan wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu siap? Siap. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijukan moral? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memilih saya untuk diwawancarai. Ya mungkin di sini antara kasus dilema, mungkin itu kalau di sekolah ada istilah baru ya. Tapi sebenarnya itu sudah ada memang ya. Kasus dilema itu muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama antara unsur-unsur yang ada di sekolah itu. Sebenarnya kepentingannya ini tidak sama tetapi sama-sama benar gitu loh. Jadi karena sama-sama benar maka perlu didiskusikan. Jadi, supaya kita bisa melakukan koordinasi sehingga keputusan yang diambil nanti itu betul-betul baik untuk kepentingan selanjutnya. Jadi dilema etika ini dan juga kasus tentang rujukan moral sebenarnya sudah ada ya Bu, hanya saja bahasanya itu baru didengar oleh Ibu sendiri. Baik. Jadi kalau dilema etika itu kan biasanya permasalahannya atau kasusnya itu benar versus benar. Jadi sangat susah untuk mengidentifikasi mana yang harus jadi putusan yang benar-benar didahulukan atau prioritasnya. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ibu. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Ya. Jadi karena di stakeholder di sekolah itu ya, unsur-unsur yang terkait di sekolah itu memang banyak ya, maka kita perlu melakukan pendekatan secara komunikasi. Nah, perlu dikomunikasikan. Kita makanya sering melakukan adanya komunitas belajar itu ya, itu juga memecahkan berbagai permasalahan. Satu di antaranya yaitu kasus dilema etika ini. Itu. Nah, dengan adanya tadi komunikasi yang terkoordinasi, artinya semuanya berjalan dengan baik gitu loh, tidak ada timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti memang harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak Iya. gitu ya Bu ya, yang terkait dengan kasus tersebut, supaya nanti diambil keputusan yang tidak merugikan salah Iya. satu, bahkan kalau bisa disepakati bersama dan benar-benar udah lapang dada menerima keputusan tersebut. Iya benar itu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi kasus-kasus tersebut? Misalnya kalau ada kasus yang seperti itu ya, Iya. itu langkah-langkah yang harus kita ambil, yaitu yang pertama yaitu disesuaikan dengan ya tadi itu, menjalin komunikasi tadi pertama dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja kita gitu. Terutama kaitan misalnya kalau kasusnya itu berkaitan dengan guru ya, kita bicarakan, komunikasikan itu, kita bicarakan, kita Ya, kolaborasi sama guru, jadi benar-benar harus ada terjalin komunikasi yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Gak ada miskomunikasi lah intinya. Oke, berarti nanti pernah nggak Ibu selain tentang guru-gurunya dikomunikasikan di pihak sekolah sendiri, pernah nggak meminta stakeholder lain misalkan yang berkepentingan lain? Oh ya, sebenarnya belum sih ya, belum sampai membutuhkan. Biasanya kalau kita ada masalah kan larinya ke pengawas atau ke Korwil. Namun sementara ini belum sampai ke sana. Masih bisa terkoordinasi di sana. Berarti belum pernah ada kasus yang sampai Ya, harus belum. mengundang atau meminta pendapat dari pengawas Belum. dan lain-lainnya ya. Oke. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Kalau tadi itu kan ada komunikasi ya, maka harus selalu terjalin itu tadi. Jadi untuk tidak Ada berat sebelah keberpihakan, gitu ya, loh, keberpihakan berat sebelah gitu, karena ya. ada hal-hal yang subjektif misalnya ya, oh ini anakku, oh ini misalnya, oh ini lebih ini. Nah jadi kita lebih ke secara apa adanya gitu, tidak ada unsur-unsur keberpihakan. Jadi melalui kebersamaan dan komunikasi ini supaya untuk memperkaya referensi kita. Di dalam unsur kepemimpinan sendiri ada Ibu ya untuk pengambilan keputusan seperti ini. Apakah manajemen sekolah atau bagaimana Oh, dalam ya. pengambilan keputusan seperti ini? Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu ya memang harus dilihat dari itu ya permasalahannya. Kemudian kita komunikasikan tadi seperti yang kita bicarakan pertama itu. Selain itu juga urgensinya di permasalahan itu sendiri. Mana yang lebih baik ya itu yang kita. Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Jadi biasanya tantangan itu datangnya dari hasil keputusan yang diambil. Itu biasanya kan kalau namanya musyawarah itu ada yang Pro dan yang kontra. jadi ketika sudah diambil keputusan pasti ada yang kecewa karena pendapatnya kok tidak diterima gitu. Artinya, nah disinilah kita bisa berusaha untuk meminimalisir, mengecilkan rasa kecewa itu karena kita memang sudah melakukan prosedur yang sudah seharusnya dilakukan. Jadi contohnya tadi kayak bermusyawarah seperti Iya. itu ya Bu ya. Memang kalau dalam pengambilan keputusan itu kan terkadang
pihak-pihak yang merasa menjadi korbannya itu nggak akan merasa puas dengan hasil keputusan jikalau tidak memihak pada dia. Nah, keberpihakan ini diminimalisir supaya nanti tidak terjadi seperti itu ya Bu ya. Mereka jadi lebih lapang dada, kemudian legowo dengan hasil keputusannya seperti itu. Yang penting keputusan itu sudah berdasarkan dengan proses-prosesnya, prosedurnya sudah jelas dan ada peraturan yang benar-benar jadi kunci utama seperti itu ya. Sudah melibatkan unsur-unsur yang relevan di sekolah. Kemudian Ibu, apakah Ibu sendiri itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau namanya permasalahan itu kan nggak ditargetkan, nggak direncanakan. Jadi kalau begitu ada ya kita lakukan musyawarah, kita lakukan ya seperti tadi itu, seperti prosedur. Jadi tidak ada jadwalnya, tidak. Langsung kita selesaikan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kasusnya itu bertubi-tubi Bu, kita nggak pernah tahu ya, kok tiba-tiba ada kasus itu kan nggak, memang seperti kata Ibu nggak direncanakan. Tapi ketika tiba-tiba bertubi-tubi, misalkan ada 1, 2, 3 permasalahan yang hari itu juga tiba-tiba ada gitu loh. Nah, bagaimana Ibu menyelesaikannya? Apakah ada skala prioritasnya? Mana nih yang jadi pertimbangan Ibu nih? Apakah dilihat dulu, yang mudah diselesaikan ini dulu, atau ini harus dipikirkan, harus melibatkan banyak stakeholder, atau bagaimana untuk penyelesaian kasus? Jadi kalau ada masalah kasus atau permasalahan yang bertubi-tubi, artinya yang terus-menerus ya. Nah, otomatis ya kita lakukan skala prioritas. Itu artinya mana yang lebih dahulu kita dahulukan, artinya yang lebih mungkin itu yang dahulu. Tapi apakah pernah ada di sekolah Ibu sendiri? Jadi Ibu udah berpikir dulu nih, ya Allah ini udah ada permasalahan ini, ada lagi nih yang lebih berbahaya lagi atau harus benar-benar diputuskan hari ini gitu. Iya, saya rasa itu pernah juga sih, tapi hanya beberapa ya. Jadi itu pun kita lakukan dengan melakukan itu tadi, musyawarah. Itu didahulukan atau bagaimana Ibu? Iya, ya benar, kalau ada masalah yang bertubi-tubi maka kita lakukan pemecahan masalahnya itu secara berdasarkan substansinya dan urgensinya atau yang memerlukan penanganan lebih cepat. Karena permasalahan memang kalau misalkan harus diselesaikan ya. Iya. Kalau makin cepat, kalau permasalahan itu datang makin cepat diselesaikan ya makin lebih baik gitu, supaya tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan masalah baru. Terima kasih. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk masalah seseorang atau faktor-faktor, ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu, saya rasa tidak ada yang khusus ya. Ini kan kaitannya dengan stakeholder di sekolah secara internal ya. Kalau di sekolah itu kan ada kepala sekolah, guru, siswa, dan ketua komite. Jadi ya sekitar itu aja. Kalau ada permasalahan ya kita berembuknya dengan beliau. Kalau misalnya lebih melebar lagi atau permasalahan itu belum bisa diselesaikan ya kita meminta bantuan Bapak atau Ibu pengawas. Dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan untuk wawancara hari ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi sebagai kepala sekolah ini memang susah-susah berat. Susah dan berat berarti. Iya, apalagi kalau kita ini banyak sekolahnya, muridnya ini banyak yang bermasalah. Nah, maka kita harus bisa memahami konteks permasalahan yang ada. Itu harus berusaha. Kalau sudah paham baru kita bisa memecahkan.
Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi. Karena komunikasi ini betul-betul penting. Kalau kita sudah tidak bisa komunikasi, permasalahannya sulit dikerjakan. Setelah komunikasi maka otomatis yaitu koordinasi. Kalau sudah terkoordinasi, semuanya saling menerima, maka akan terpecahkan permasalahan. Berarti ibu ini menjadi kepala sekolah yang lebih mengedepankan diskusi dan pembahasan tersebut dan komunikasi yang harus dijalin benar-benar supaya tidak ada miscommunication yang akan membuat permasalahan jadi semakin melebar. Luar biasa sekali Ibu untuk diskusi kita atau wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya ambil dan pelajari dari hari ini. Itu saja wawancara saya dengan Ibu Dwi Huzaimah SPD MM sebagai narasumber saya selaku Kepala UPTD SD Negeri 2 Wana. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan juga terus ikuti konten-konten saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.